Striker tajam seharga 260M direstui bela timnas Indonesia. Penampilan apik Jai Idzes saat hadapi AC Milan banjir pujian. Wasit kontroversi di turnamen PON ke-21 ditonjok pemain hingga pingsan. Duel seru Miss Hilgers dan Eliano saat bentrok di lanjutan Liga Belanda. Prestasi timnas Indonesia dianggap palsu karena naturalisasi. Erick Thohir marah besar. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Insiden mengejutkan terjadi dalam laga perempat final sepak bola PON ke-21 antara Sulawesi Tengah versus Aceh pada Sabtu 14 September 2024 malam. Wasit yang memimpin pertandingan Sulawesi Tengah versus Aceh adalah Eko Agus Sugiharto, terkapar di lapangan setelah dipukul oleh Rizky Saputra, salah satu pemain dari Sulawesi Tengah. Insiden laga Sulawesi Tengah versus Aceh ini terjadi setelah wasit memberikan keputusan penalti untuk Aceh, padahal pemain Aceh hanya melakukan diving. Hal inilah yang membuat pemain Sulawesi Tengah sangat marah. Sebelumnya, pemain Sulawesi Tengah menerima 2 kartu merah yang memicu ketegangan di tengah lapangan. Ketika wasit memutuskan penalti untuk Aceh, seorang pemain Sulawesi Tengah terlihat di rekaman video memukul wajah wasit hingga ia terjatuh dan tak sadarkan diri. Akibat insiden ini, pertandingan terpaksa dihentikan sementara. Laga yang seharusnya menjadi ajang prestasi bagi para pemain muda, justru diwarnai tindakan tak terpuji. Kinerja wasit pada pertandingan tersebut juga menjadi sorotan, dengan beberapa pihak mengkritik bahwa wasit tidak adil dalam memberikan keputusan. Hal itulah yang memicu emosi para pemain Sulawesi Tengah. Meskipun demikian, tindakan pemukulan terhadap wasit tetap dianggap sebagai pelanggaran serius yang tidak dapat dibenarkan. Saat ini kondisi wasit yang sempat pingsan telah mendapatkan perawatan medis. Penyelidikan lebih lanjut kemungkinan akan dilakukan oleh pihak penyelenggara PON terkait insiden ini. Pertandingan ini akhirnya dimenangkan oleh Aceh yang dinyatakan menang walkout atau WO. Selain ada insiden pemukulan terhadap wasit, laga ini juga diwarnai keluarnya 3 kartu merah seperti dilansir dari Antara. Statistik bintang timnas Indonesia, yakni Jai Idzes, saat hadapi AC Milan di Liga Italia 2024-2025 menjadi pusat perhatian. Jai Idzes sendiri diketahui bermain penuh membela Venezia dalam laga tersebut. Ya, Venezia memang kalah dari AC Milan 0-4 di pekan keempat Liga Italia 2024-2025. Namun penampilan Jai Idzes dalam laga tersebut paling menonjol dibandingkan pemain lain di Venezia. Pertandingan AC Milan versus Venezia digelar di Stadion San Siro pada Minggu 15 September 2024 dini hari. Venezia pun harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-73. Kondisi ini membuat tim yang baru promosi ke Liga Italia musim ini tersebut tak bisa berbuat banyak hingga menelan kekalahan 0-4. Dalam laga tersebut, Jai Idzes bermain penuh tak tergantikan sepanjang pertandingan. Bahkan bisa dibilang dia bek paling menonjol di antara 4 pemain lainnya. Menurut catatan SofaScore, Jai Idzes berhasil membubuhkan 5 sapuan dan 1 tackle bersih. Dia juga sukses memenangkan 1 dari 3 duel, serta 1 dari 2 kali percobaan duel udara. Jai Idzes berhasil mencatatkan 88% umpan akurat, plus 1 umpan kunci ke pertahanan Rossoneri. Pada akhirnya, bek timnas Indonesia itu pun mendapatkan nilai 6,1 dari SofaScore. Kekalahan ini membuat Venezia gagal meraih kemenangan perdana di Liga Italia 2024-2025. Selanjutnya, Venezia akan bersua dengan Genoa di Pierluigi Venezia Stadium pada Sabtu 21 September 2024. Penampilan gemilang Jai Idzes saat hadapi AC Milan ini membuat bangga publik tanah air. Hal itu dikarenakan Jai Idzes menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Serie A dan bisa menghadapi tim besar sekelas AC Milan. Media Belanda ikut menyoroti perkembangan timnas Indonesia yang banyak menaturalisasi pemain keturunan. Bahkan mereka menyebut satu nama hebat yang bisa memperkuat skuad Garuda. Momen ini diungkapkan oleh Football Premier via YouTube ketika mengundang Mauro Zylstra sebagai bintang tamu. Sebagai informasi, Mauro Zylstra dikabarkan sudah memulai proses naturalisasi dengan mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan. Jika sudah selesai, striker muda ini akan segera terbang ke Jakarta. Di sela pembahasannya tersebut, pembawa acara Football Premier kemudian menyebutkan beberapa nama yang bisa membela timnas Indonesia.
Hal ini akan realistis karena efek Mats Hilgers dan juga Elino Renders yang belum lama ini resmi bakal memproses naturalisasi oleh PSSI. Menariknya, dari nama-nama yang disebutkan muncul juga Pascal Struijk. Host dari media Belanda itu mengatakan bahwa pemain Leeds United tersebut bisa memperkuat timnas Indonesia. Dan satu orang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan untuk bermain di timnas Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, ucap host Football Premier. Maksud dari ucapan pembawa acara tersebut adalah Struijk memang memiliki darah Indonesia dan eligible jika diproses. Namun, ia juga bisa memilih Belgia ataupun Belanda. Sebagai informasi, Pascal Struijk kini berkarir di Leeds United. Pemain berusia 25 tahun ini sempat digoda oleh Belgia, tapi ia menolak karena masih menyimpan hasrat untuk tampil dengan Belanda. Jika nantinya memilih timnas Indonesia, Struijk bisa menjadi tambahan yang bagus. Ia punya nilai pasar sebesar 260,72 miliar rupiah dan mampu bermain sebagai bek ataupun gelandang. Bentrokan antara calon pemain timnas Indonesia yakni Mats Hilgers dan Elino Renders berakhir dengan seri. Ya, pekan kelima Liga Belanda musim 2024-2025 menyuguhkan laga menarik. Partai antara FC Twente versus PSV Zwolle menjadi salah satu laga yang dimulai pada Sabtu 14 September 2024 malam. Duel ke-11 tersebut berlangsung di Stadion De Gorsvesten. Yang membuat tak kalah menarik dari laga tersebut adalah bentrokan antara calon pemain timnas Indonesia dari kubu masing-masing. Dari Twente ada Mats Hilgers menjadi perwakilannya, sementara itu Zwolle diwakilkan oleh Elino Renders. Sebagaimana diketahui, Mats Hilgers dan juga Elino Renders ditargetkan proses naturalisasinya selesai agar segera bisa membela timnas Indonesia saat melawan Bahrain. Sebelum saling bahu-membahu di skuad Garuda, keduanya harus saling bentrok di era divisi. Pertandingan antara Twente dan juga Zwolle sendiri berakhir tanpa pemenang. Pasalnya, kedua tim menyudahi laga dengan seri 1-1. Klub Iliano yakni Zwolle sejatinya berhasil unggul cepat pada menit ke-8 melalui gol Dylan Vente. Lesakan dari Vente itu menjadi satu-satunya pembeda di babak pertama. Pada paruh kedua, barulah Twente mampu menyamakan skor menjadi 1-1. Tim yang dibela oleh Hilgers tersebut menyamakan kedudukan pada menit ke-64 via gol dari Sam Stegen. Di luar hasil seri itu, pertarungan antara Hilgers dan Elino Renders begitu berbeda dari segi menit bermain. Hilgers sudah diturunkan sejak menit awal oleh Joseph Osting sebagai bek tengah Twente. Pemain berusia 23 tahun tersebut bahkan tampil selama 90 menit di atas lapangan. Selama pertandingan, Mats Hilgers mencatatkan 2 sapuan, 2 intercept, dan 3 tackle bersih. Sementara itu, Eliano baru turun dari bangku cadangan saat laga memasuki menit ke-87. Pelatih Zwolle yakni Johnny Jensen memasukkan adik ketiga Renders tersebut untuk menggantikan Vip Karstev. Tidak banyak yang dilakukan oleh Eliano selama 9 menit di atas lapangan, ketika laga berlanjut hingga menit ke-90+6. Ketum PSSI Erick Thohir merespon kritik terhadap naturalisasi timnas Indonesia yang dilakukan oleh Peter Gonta hingga mengundang polemik di media sosial. Erick Thohir turut merespon kritik terhadap naturalisasi pemain timnas Indonesia yang membuat heboh jagat sosial media. Sebelumnya, mantan duta besar Indonesia untuk Polandia Peter Gonta mengaku merasa malu karena timnas Indonesia didominasi oleh pemain keturunan. Peter Gonta juga merasa kemunculan skuad Garuda saat ini palsu dan penuh kebohongan yang membodohi masyarakat Indonesia. Bahkan sampai menyebut sejumlah pemain timnas Indonesia yang diturunkan pada tahun 2010 banyak yang kembali ke negara asal usia tidak dipakai. Bahkan sampai menyebut sejumlah pemain timnas Indonesia yang diturunkan pada tahun 2010 banyak yang kembali ke negara asal. Pernyataan Peter Gonta melalui akun Instagram pribadinya itu sontak membuat banyak pihak bereaksi. Tak hanya netizen tetapi juga PSSI. PSSI melalui anggota Esko PSSI yakni Arya Sinulinga sebelumnya sudah membantah keras tuduhan-tuduhan dari Peter Gonta terhadap pemain keturunan, termasuk perihal kewarganegaraan ganda hingga paspor Indonesia yang dibuang usai tak lagi bermain untuk timnas Indonesia. Tak berhenti sampai di situ, Erick Thohir selaku ketum PSSI pun turut memberikan respon lewat unggahan di media sosialnya. Dalam unggahannya, Erick Thohir seolah memperlihatkan kemarahan. Ia meminta agar pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak mengganggu timnas Indonesia, termasuk perjuangannya dalam membawa sepak bola Indonesia ke pentas dunia. Dedikasi dan juga perjuangan PSSI tidak untuk dipertanyakan. Jangan pernah pertanyakan
dedikasi kami dan juga perjuangan kami untuk membawa sepak bola Indonesia ke pentas dunia. Tulis Erick Thohir. Tulisan itu diunggah Erick Thohir dengan menyertakan cuplikan perjuangan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.